hubungan sesama manusia, ya, atau muamalah, ya, muamalah itu mendapatkan porsi yang juga sangat besar di dalam agama kita. Bahkan sejak awal pertama kali Rasulullah SAW tiba di kota Madinah, nasihat yang beliau sampaikan itu lebih banyak yang berkaitan dengan amalan sesama manusia. Ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad misalnya, dalam kitab musnadnya dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Salam. Nah, beliau berkata, saya itu termasuk orang pertama yang menjumpai Nabi ketika beliau tiba di Madinah. Saya lihat wajahnya sama sekali tidak menunjukkan kebohongan. Artinya wajah Nabi itu memancarkan kejujuran. Dan di antara nasihat yang sejak awal Nabi sampaikan itu, beliau bersabda seperti ini. Nah, ini bisa kita cermati. Ya, apa yang saya sampaikan tadi bahwa muamalah itu mendapatkan porsi yang besar dalam agama. Nabi bersabda, "Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, afsus salam, sebarkanlah salam." Nah, satu. Kemudian yang kedua, wa'atimut ta'am, berikanlah bantuan makanan. Terus yang ketiga, wasilu al-arham, sambungkanlah tali silaturahim. Kemudian yang keempat, wasallu bil laili wan nasu niyam, salatlah di malam hari ketika sebagian besar manusia tertidur. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Jadi 4 itu pesannya Rasul. 1, sebarkan salam. Yang kedua, beri bantuan makanan. Yang ketiga, sambungkan tali silaturahim. Yang keempat, jaga salat malam. Dari 4 pesan tadi, yang berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah itu kan cuma yang terakhir, salat malam. Tapi 3 yang pertama semua berkaitan hubungan sesama manusia. Menyebarkan salam, memberikan bantuan makanan, kemudian menyambungkan tali silaturahim. Jadi ini menjadi bukti bahwa muamalah, hubungan baik dengan sesama manusia itu mendapatkan porsi yang besar di dalam agama. Nah, mungkin kemudian timbul pertanyaan, terus kenapa tidak disebut-sebut jihad di jalan Allah, tidak disebut-sebut haji, ya? Padahal di hadis yang kita kaji ini, amal utama itu ya jihad, kemudian haji. Ketika itu berjihad dan haji belum diwajibkan. Jadi pada saat Nabi tiba di Madinah itu jihad belum diwajibkan, haji belum diwajibkan. Seperti yang kita pelajari dalam sirah, ketika Rasulullah SAW di Makkah itu belum ada kewajiban untuk berjihad mengangkat senjata. Bahkan beberapa sahabat meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, sebelum kami masuk Islam, kami ini terpandang terhormat. Begitu kami masuk Islam, kok kami malah dihinakan seperti ini. Bagaimana kalau kita angkat senjata saja daripada dihina begini? Maka kata Rasulullah SAW, sabarlah, belum ada izin untuk berjihad, belum ada izin angkat senjata. Sampai Nabi hijrah di Madinah. Nah, nanti kemudian pada tahun kedua Hijriah, barulah ada perintah untuk berjihad. Itulah terjadi perang pertama dalam Islam, perang Badar. Jadi hadis yang saya sampaikan tadi ketika menjawab pertanyaan ini memang belum ada kewajiban untuk sama dengan haji. Haji itu baru diwajibkan pada tahun ke-6 Hijriah. Tahun ke-6 Hijriah. Jadi 6 tahun setelah hadis tadi barulah kemudian ada kewajiban haji. Rasulullah SAW menyampaikan pada para sahabat, innallaha qad farada alaikumul hajja, sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji untuk kalian, maka berhajilah. Lalu ada seorang sahabat yang bernama Aqra bin Yabis bertanya kepada Nabi, aqulu amin ya Rasulullah, apa tiap tahun haji itu wajib? Kata Nabi, lau qultu na'am la wajabat, kalau saya bilang iya, wajib tiap tahun. Wala ma istata'tum, dan kalian pasti tidak sanggup. Itu di tahun ke-6 Hijriah. Itu pun Rasulullah baru bisa melaksanakan haji pada tahun ke-9 Hijriah. Tahun 6 diwajibkan, Rasulullah baru menunaikan pada haji tahun ke-9 Hijriah. Makanya wajar kalau tidak disebut dalam pesan tadi. Tapi yang terpenting lagi bagi kita adalah, sekali lagi saya sampaikan tadi bahwa amal yang utama itu tergantung kepada satu, kondisi orang yang akan beramal, dan yang kedua kondisi sosial yang dihadapi. Ya, karena belum menuntut untuk jihad,
Belum ada kewajiban haji, maka belum disebut-sebut. Yang Nabi prioritaskan pada waktu itu adalah hubungan baik dengan sesama manusia. Itu di tahap awal. Ya, seandainya Pak, misalnya ini, ya misalnya umat Islam diserang, terus ditanya apa amal yang baik, pasti jihad di jalan Allah, itu jawabannya. Karena kita dalam kondisi yang diserang. Kita misalnya tidak punya masjid ini, tidak ada tempat ibadah kita sama sekali, sementara mendesak, ditanya apa amal yang baik, ya tentu membangun masjid. Jadi amal yang baik itu satu, dilihat kondisi orang yang beramal, dan yang kedua yaitu kondisi sosial yang dihadapi oleh kaum muslimin. Barangkali itu Pak. Wallahu a'lam bishawab.